Jadi 50 juta per bulan itu dapat kontrakan gimana? Itu dapat kontrakan mungkin ada jacuzzi saunanya kan. Jadi nggak mencerminkan sebagai perwakilan dari rakyat yang lagi susah sekarang. Kita harus wajib bayar PPh pasal 21. Sementara mereka menerima tunjangan itu, gitu. Ya, waktu kita bilang secara terbuka bahwa gaji pejabat, anggota DPR itu pajaknya itu dibayar APBN. Itu reaksinya langsung dikategorikan berita hoax dan lain-lain. Padahal faktanya di slip gaji itu PPh 21 memang tunjangannya dibayarkan oleh APBN. Bisa nggak sih kita nggak usah bayar pajak gitu, Mas? Bisa nggak sih kita nggak bayar pajak? Itu dilakukan orang kaya hari ini. Bu Sri Mulyani dalam kondisi orang sedang marah ya soal masalah ketimpangan pajak ini, ketidakadilan yang mau dikejar tahun 2026, perdagangan eceran. Ini ngapain? Jadi underground ekonominya mau dikejar ke perdagangan eceran, ke sektor-sektor informal, tapi nggak ada keberanian untuk mengejar orang-orang super kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita akan bahas soal kondisi Indonesia yang saat ini bersama Direktur Eksekutif Selyos, Mas Bima Yudhistira. Mas Bima, kabarnya gimana? Kabar pribadi ya, bukan kabar Indonesia. Kalau kabar Indonesia ya beginilah ya Mas ya. Kalau kabar pribadi alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Dan diberi kewarasan, itu yang penting. Nah, karena kita memang harus waras. Ya. Kalau misalnya kita nggak waras atau kita nggak peduli, kayaknya ya Indonesia akan gini-gini aja. Kayak kita lihat kemarin deh, tunjangan DPR melambung tinggi, sementara PHK di mana-mana, bahkan gaji guru, dosen itu kalau katanya Bu Sri Mulyani yang mengaku videonya itu adalah deepfake. Tapi ya tetap masyarakat itu menilai esensinya adalah beranggapan bahwa guru dan juga dosen itu adalah beban negara. Gak sebanding sama yang didapat oleh pejabat-pejabat kita di gedung DPR. Kalau Mas Bima melihat kondisi saat ini, itu seperti apa sih Mas? Apalagi kemarin baru saja demo, nampaknya kayaknya nggak ada pejabat publik yang keluar. 1 hari setelahnya barulah tuh konfirmasi kalau ternyata tunjangan rumah itu adalah cuma 1 tahun aja. Melihatnya gimana Mas? Ya nggak punya perasaan ya, nggak punya perasaan karena masyarakat sekarang nih anak muda nyari kerja susah. Jadi lapangan kerja ada tapi lapangan kerjanya lapangan kerja informal. Lapangan kerja yang disebut underground economy. Yang artinya apa? Ketidakpastian kerja, karirnya juga nggak jelas. Upahnya juga lebih rendah daripada sektor industri atau sektor-sektor kantoran misalnya. Di saat yang bersamaan anak muda sekarang terutama milenial dan Gen Z itu adalah kelompok yang paling susah untuk punya rumah sampai dia pensiun. Betul. Jadi kalau ngelihat DPR tunjangannya ditambah tunjangan perumahan, gajinya dan tunjangan sebelumnya juga sudah besar, udah dikasih rumah dinas. Ya menurut saya ini situasi yang tidak mencerminkan mewakili perasaan rakyat ya. Ini adalah kebijakan yang sangat tidak adil. 50 juta per bulan itu kalau dikali 12 berapa kan udah 600-an juta per orang. Ditanggung berapa? Padahal rata-rata dia tinggal di mana sih? DPR itu kan tinggalnya di Jakarta. Tapi ada yang bilang banyak juga yang dari luar daerah. Ya rapatnya kan di Jakarta. Pakai standar Jakarta deh. Standar Jakarta ini kan standar yang paling tinggi nih. Betul. Itu aja pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah itu 800.000 per bulan. Coba kos-kosan kalau 800.000 per bulan dapat AC nggak tuh? Enggak. Itu rata-rata orang Jakarta. Daerah lain pasti lebih rendah daripada itu. Jadi 50 juta per bulan itu dapat kontrakan gimana? Itu dapat kontrakan mungkin ada jacuzzi saunanya kan. Jadi nggak mencerminkan sebagai perwakilan dari rakyat yang lagi susah sekarang. Nah inilah yang membuat kenapa sih masyarakat akhirnya protes dan marah. Saya kira wajar ya karena memang nggak adil. Betul. Belum lagi anggota DPR yang ya kita banyak melihat ya di media sosial kemarin ada yang ngeluh rumahnya di Bintaro. Ke DPR katanya macet. Hello Mbak, kita banyak loh yang kerja di tengah kota yang rumahnya dari Tangerang sana, pelosok sana. Kita bisa naik MRT gitu kan. Kita rela berdesak-desakan, kita rela bangun pagi. Tapi sementara apa sih ya kerjanya para pejabat itu kan duduk mendengarkan aspirasi gitu ya Mas ya. Maksudnya kok yang seperti itu kayaknya
tidak mereka pikirkan karena mereka menganggap ya jangan disamakan sama rakyat jelata, ngomongin gitu Mas. Iya, susah ya. Jadi anggota dewan tuh harusnya berpikir kalau dia rumahnya jauh dari DPR dan macet, dia harus yang paling pertama memperjuangkan transportasi publik. Betul, itu dia. Tapi nggak terjadi, Betul. ya kan? Gimana caranya? Bukan hanya dia, tapi juga yang dirasakan banyak pekerja komuter, rumahnya di Tangerang, rumahnya di Bogor, di Bekasi, itu kerjanya nyari uangnya itu ada di Jakarta. Betul. Jadi gimana caranya transportasi publiknya, ya kan? Sekarang kan transportasi publiknya bisa dibilang putus-putus. Betul. Putus-putus tuh gimana? Tiap hari katanya ada transportasi, sudah ada KRL, sudah ada MRT, pilihan banyak. Faktanya mulai dari rumah itu sampai ke stasiun itu harus pakai aplikasi online. Ojol, pakai ojol. Jadi pengeluaran per bulan itu bisa di rata-rata lebih dari 3 juta per orang. Hanya untuk pengeluaran dari rumah ke stasiun. Betul. Belum dari stasiun ke tempat kerja. Benar. Dari stasiun ke tempat kerja masih keluar lagi untuk ojol lagi. Jadi ojolnya double. Jadi anggota dewannya berpikirnya memang agak susah sih. Di Indonesia ini saya melihatnya memang ada faktor selama ini tidak ada pressure dan perubahan signifikan di DPR. Kalau di banyak negara lain ya, mereka berpikir soal transportasi publik dan bangga. Jadi makin kaya orang itu bukan mobilnya makin mewah. Anggota dewan itu pakai sepeda, pakai kereta gitu ya, pakai bus. Bahkan kalau sudah tidak menjadi anggota dewan, fasilitas-fasilitasnya itu ditinggalkan, balik lagi jadi rakyat biasa. Nah ini dewannya 5 tahun, pengen dapat fasilitas pensiun seumur hidup misalnya. Nah kan ada tunjangan pensiun juga. Yes. Itu kayak nggak habis pikir gitu loh Mas. Kayak apalagi kalau kita ngomongin tunjangan transport tadi, Mas Bima juga bilang sebulan rata-rata dari rumah sampai stasiun aja itu bisa habis satu orang 3 juta. Sementara mereka juga punya tunjangan transport kan Mas. Yes. Belum lagi kalau misalnya kita balik lagi tunjangan rumah. Tunjangan rumah itu bukannya sudah ada anggaran untuk renovasi rumah dinas. Jadi selain dari gaji pokok ya, gaji pokok anggota dewan 4,2 juta. Tapi dia juga dapat tunjangan, yang besar tunjangannya. Nah, tunjangan istri, tunjangan anak. Ada lagi yang menarik adalah uang sidang atau per paket. Kan orang kerja jadi anggota DPR, bersidang kan memang. Dia hadirin rapat-rapat untuk buat legislasi, pengawasan pemerintah juga. Itu dibayar lagi, ada tunjangan rapat. Beda lagi. Kemudian ada tunjangan jabatan. Padahal itu harusnya satu paket. Jadi ada tunjangan jabatan 9,7 juta, tunjangan beras, tunjangan kehormatan. Satu lagi yang paling nggak masuk akal selama ini ya, praktek yang dianggap ini udah lama, tapi akhirnya membuat orang marah adalah tunjangan pajak. Itu Mas. Kemarin tuh aku melihat mungkin seawam itu kali ya, maksudnya kayak ada tunjangan PPh pasal 21. Ini tuh apa? Sampai mikir tunjangan itu adalah sesuatu yang melekat atau sesuatu yang kita terima. Yeah. Berarti dalam tanda kutip tunjangan PPh pasal 21 itu buat anggota dewan. Sementara kita rakyat yang kerjanya susah payah, gajinya nggak seberapa, habis di transport tadi yang Mas Bima bilang, kita harus wajib bayar PPh pasal 21. Sementara mereka menerima tunjangan itu, gitu. Iya. Jadi dibalikin lagi pajaknya. Dan ini yang menarik, waktu kita bilang secara terbuka bahwa gaji pejabat, anggota DPR itu pajaknya itu dibayar APBN. Itu reaksinya langsung dikategorikan berita hoax dan lain-lain. Padahal faktanya di slip gaji itu PPh 21 memang tunjangannya dibayarkan oleh APBN. Jadi nggak ada satupun pejabat ataupun anggota dewan yang pajaknya dipotong untuk gaji. Makanya per bulan bisa 2,7 juta rupiah. Ini kalikan aja. Ada yang menghitung tuh selama 5 tahun itu ada 178 miliar rupiah penghematan kalau DPR tuh bayar gaji. Bayar PPh 21 untuk gaji. Jadi kalau menurut Mas Bima sebagai anggota dewan, sebaiknya gajinya tuh gimana sih supaya tidak ada ketimpangan? Paling gampang, satu harus ada batas atas. Batas atas tuh artinya kalau sekarang hari ini itu 30 kali lipat.
gaji anggota dan tunjangan anggota dewan per bulan dibandingkan rata-rata pendapatannya. Katakanlah di DKI sekitar 5 juta, 5 sampai 5,5 juta UMR-nya. Itu bisa sampai lebih dari 20-30 kali. Maka kita harus punya cap. Di negara lain itu maksimum 2 kali. Selandia Baru salah satunya 2 kali. Banyak negara-negara Eropa itu cuma 2 kali lipat, nggak boleh dari yang diwakili, ya dong. Kecuali anggota dewannya dari awal gini pas kampanye ya. Ini saya kasih triknya. Pas kampanye dia bilang, saya mewakili orang kaya. Saya mewakili artis. Jadi dia nggak kampanye ke masyarakat publik. Dia cuma kampanye dan dapat uang dari orang-orang kaya itu. Bolehlah 2 kali lipat dari orang kaya itu. Kan nggak ada satupun. Semua anggota dewan itu kampanyenya saya mewakili rakyat. Iya. Ya rakyat rata-rata berapa upahnya. Jadi kita perlu punya komite remunerasi. Yang kedua, selain komite remunerasi itu adalah nggak boleh ada tunjangan-tunjangan yang tidak masuk akal. Jadi semua tunjangan itu harus masuk dalam single salary. Jadi hanya ada satu komponen gaji. Nggak boleh ada, ngapain ada tunjangan kehormatan, tunjangan jabatan, tunjangan untuk anak, istri, dan lain-lain. Tunjangan beras. Itu yang harusnya dikerjain tuh. Justru yang harusnya ada tunjangan mungkin rakyat biasa kayak kita kali ya Mas, tunjangan transportasi. Iya dong, yang bikin mahal kan negara. Iya, benar. Nggak bikin transportasi jelas. Tapi menurut Mas Bima, dengan adanya demo kemarin kan salah satunya rakyat ini mendesak agar DPR dibubarkan dan menghapuskan tunjangan-tunjangan, salah satunya tunjangan rumah yang jadi problematik ya. Kalau dilihat sampai sejauh mana sih ketidaksetaraan rakyat sama pemerintah, dan kalau dilihat lagi kayaknya nampaknya para pejabat ini menganggap demo kemarin tuh ya udahlah angin lalu. Buktinya baru sehari demo aja ada Esko bilang ternyata tunjangan rumah 50 juta itu hanya untuk 1 tahun aja. Sementara untuk sebelumnya juga sudah ada anggaran untuk rumah dinas. Berarti kan ada anggaran yang double tuh. Itu larinya kemana gitu? Seberapa parah ketimpangan hari ini antara pejabat dengan rakyat yang wakili ya. Satu, kita bisa dari kaji tunjangan tadi. Yang kedua juga fasilitas-fasilitas yang dinikmati. Jadi masyarakat ini juga ngelihat nih. Ada beberapa hal misalnya ngapain sih keluarganya pejabat sebagian dikawal gitu. Terus kemarin kan rakyat juga marah dong pada waktu salah satu istri menteri ya. Itu perjalanan ke luar negeri, ke Eropa, dia minta pendampingan dari kedutaan, diberikan fasilitas itu. Itu sebenarnya mengusik rasa ketidakadilan yang paling dasar. Jadi rasa ketimpangan itu sekarang termanifestasikan dengan apa? Timpang, udah kebijakannya timpang, tapi nggak mendeliver pekerjaan juga. 19 juta lapangan kerjanya di mana? Misalnya gitu. Terus ada lagi yang bilang begini, anggota dewan ini benar-benar dia ketika mempertahankan gaji dan tunjangan memang kinerjanya sebagus apa. Tapi memang betul. Kenapa coba? Rancangan undang-undang BUMN, RUU BUMN itu kurang lebih 2 minggu. Kalau dipotong dengan libur macam-macam, cuma 3 hari kerja disahkan. Kualitas undang-undangnya gimana? Padahal mau membuat Danantara di situ. Terus ada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah produk legislasi. Katanya menciptakan lapangan kerja, perizinan makin ribet sekarang. Jadi daya saing Indonesia itu turun di saat kita mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi artinya nggak nyambung nih antara kinerja DPR dengan gaji dan tunjangan yang dirasakan. Satu lagi adalah kita seolah sebelumnya menormalisasi ya bahwa antara DPR dengan pengusaha itu nggak apa-apa menjadi satu, menjadi sama. Nah, sekarang normalisasi seperti itu mulai digugat oleh publik. Jadi sebagian besar anggota DPR itu punya konflik kepentingan. Dia nggak akan mungkin memajaki sektor-sektor yang punya cuan di situ. Sektor sumber daya alam, sektor ekstraktif. Karena sebagian itu punya saham, sebagian bahkan aktif di dalam perusahaan-perusahaan di sektor batu bara, nikel, dan tambang lainnya. Sawit juga. Jadi gimana dia mau bikin legislasi yang pro terhadap masyarakat kalau dia punya konflik kepentingan di sana? Nah disitulah yang akhirnya membuat orang nih makin lama makin terakumulasi gitu ya. Jadi ada teori yang namanya
benevolence dictatorship. Jadi kalau benevolent dictatorship itu dia nggak mau dikritik, kemudian pemimpinnya dia nggak bisa dikendalikan dan lain-lain, nggak dengarkan suara rakyat, tapi dia dianggap mendeliver kesejahteraan. Nah, Indonesia ini nggak dapat dua-duanya, ya kan? Suara rakyatnya nggak didengar, kerjaannya juga nggak dikasih. Jadi menurut saya ini situasi yang akan memuncak bukan hanya Pati, tapi juga akan merembet, bukan hanya Jakarta, Pati, tapi akan merembet ke daerah lainnya. Disiram bensin lah. Bensinnya apa? Bensinnya adalah efisiensi anggaran untuk program-program yang populis. Jadi ketemu itu semua tuh. Ketimpangan, pajak, dan program populis. Yang juga menarik adalah gini, Bu Sri Mulyani dalam kondisi orang sedang marah ya soal masalah ketimpangan pajak ini, ketidakadilan, yang mau dikejar tahun 2026, perdagangan eceran. Ini ngapain? Jadi underground ekonominya mau dikejar ke perdagangan eceran, ke sektor-sektor informal, tapi nggak ada keberanian untuk mengejar orang-orang super kaya. Betul. Jadi disitulah yang membuat orang semakin marah gitu. Kalau menurut Mas Bima, apa sih yang salah dalam mekanisme penetapan gaji dan tunjangan pejabat negara? Apakah ada yang keliru atau mungkin ada regulasi atau ini fokusnya ya pada political will di DPR? Ada dua nih yang jadi satu paket. Satu adalah DPR-nya sendiri, karena dia menikmati berbagai gaji dan tunjangan tanpa pernah ada yang mengusik, melakukan evaluasi. Yang ada tiap tahun naik terus, minta naik terus. Kalau nggak ada tunjangan-tunjangan baru. Satu lagi adalah dari sisi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini orang yang sama nih dalam berbagai episode pemerintahan. Mulai dari SBY, Jokowi, Prabowo. Ini orang-orang yang sama nih. Tapi nggak pernah melihat bahwa DPR itu menjadi salah satu tempat kita harus lakukan efisiensi. Yang pertama, fokusnya alat tulis kantor. Fokusnya perjalanan dinas buat Pemda. Jadi efisiensinya dia sekali lagi tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Efeknya apa? Hotelnya jerit-jerit. Travelnya jerit-jerit di berbagai daerah, efek efisiensi. Makanya banyak yang ragu, kok bisa ekonomi tumbuh 5,12%? Padahal efek efisiensi anggaran, belanja pemerintahnya negatif. PHK di sektor akomodasi perhotelan ya, restoran itu meningkat di banyak daerah. Jadi kalau itu yang dikejar atas nama efisiensi, kemudian yang di atas pejabat ini, itu kegemukannya dalam artian tunjangan, gaji dan lain-lain, itu nggak dipangkas, maka model ekonomi begini, ini adalah bom waktu ya. Jadi bom waktu tuh bukan hanya di Dirutnya KAI bilang utang kereta wus itu bom waktu. Yang dilakukan Kementerian Keuangan, membiarkan tunjangan gaji DPR tanpa kendali seperti sekarang, itu juga akan memicu bom waktu buat APBN. Nah, terkait ini juga ya Mas ya, TKD. Ya. Pandangannya Mas Bima gimana? Soalnya kan TKD itu ya embel-embelnya efisiensi anggaran juga nggak sih Mas? Sebelum efisiensi anggaran brutal, tahun 2025 kan mau diefisiensinya 300 triliun lebih. Salah satu yang dikorbankan adalah transfer daerah. Kita kumpulin nih data-data beberapa daerah atau Pemda yang fiskalnya cekak. Berapa? Jumlahnya ada 41% dari total kabupaten. Jadi hampir setengah dari kabupaten se-Indonesia ini itu dalam kondisi fiskal sangat rendah dan rendah. Yang artinya apa? Ditambah dengan efisiensi anggaran. Nah, mereka benar-benar nggak punya uang untuk bisa membelanjakan pelayanan publik, infrastruktur, irigasi. Dan ini juga akan blunder sendiri pada program prioritas pemerintah. Apa yang bikin blunder? MBG dari mana? MBG bahan bakunya dari pertanian. Irigasinya nggak jadi prioritas dari pemerintah daerah karena kena pemangkasan anggaran. Harga pangan bergejolak nggak? Bahan baku makan bergizi gratis jadi lebih mahal apa enggak? Pelayanan publik terganggu. Daerah mau nggak mau tuh, yang paling gampang memang P2. Karena tinggal menyesuaikan NJOP aja, nilai jual objek pajak. Udah naikin aja NJOP-nya. Pasti akan efek kepada kenaikan PBB P2 signifikan. Di banyak daerah tuh bahkan ceritanya ngeri.
ngeri tuh udah sampai pada tahap didatangin rentalan mobil. Maksudnya? Karena mobil dinasnya nunggak, nggak bayar. Ternyata tuh dari rental tuh bukan mobil dinas milik pemerintah, plat merah bukan. Jadi milik pribadi yang dirental, yang disewa. Iya, dan nggak dibayar. Karena kondisi bupatinya, kabupatennya sedang kering kasnya. Jadi ini udah mulai terjadi di banyak daerah. Ini yang disebut sebagai bukan perfect storm lagi, bukan badai yang sempurna nih. Kita ngomongnya adalah ultimate storm. Ultimate storm itu kondisi di mana pemerintah nggak memahami situasi daya beli masyarakat, lapangan kerja, situasi anggaran pemerintah daerah yang ketemu dengan faktor eksternal yang biasa kita bicarakan soal perang dagang. Tapi kenapa Ya. pemerintah seolah-olah kayak tutup mata tutup telinga ya, selalu bilang baik-baik aja, ekonomi kita stabil, bahkan sampai ada yang katanya udah banyak terciptanya lapangan kerja, daya beli masyarakat yang meningkat. Itu kenapa pemerintah melakukan hal kayak gitu? Itu namanya self-fulfilling prophecy. Jadi self-fulfilling prophecy itu pemerintah tuh jual janji surga. Dikiranya ini masih masa kampanye pilpres kan. Ini enggak, ini udah kerja Pak. Jadi saya kadang-kadang kesal juga. Kami sedang Iya. mengidentifikasi permasalahan. Ngapain identifikasi permasalahan? Udah jelas kan masalahnya. Iya, kerja sekarang ini. Nah, yang terjadi dia masih dalam mode kampanye nih. Sehingga melihat bahwa masyarakat masih bisa dininabobokan dengan ekspektasi-ekspektasi Indonesia emas ke depan 19 juta lapangan kerja terbuka. Tapi kosong, tapi keropos. Karena kondisi real masyarakat akan makin ngelihat nggak kayak gitu sih ceritanya nih. Iya. Nah itu menurut saya ya ini situasi yang bisa membuat kita juga khawatir karena 2025 sudah begini, 2026 pas melihat APBN nih anggaran belanja pemerintah pendapatan ini kok nggak paham apa ya yang bikin ya? Yang bikin nota keuangan ini nggak paham. Apa bisa ini nggak sih Mas, TKD dipotong akhirnya nanti beberapa daerah PBB-nya naik, terus udah gitu tunjangan-tunjangan juga naik, belum lagi RAPBN 2026 juga kan meningkat tuh Mas. Sebenarnya negara kita ini lagi krisis duit atau gimana sih ujung-ujungnya jadi rakyat-rakyat lagi yang diperes? Iya, antara negara butuh uang, nggak tahu cara cari uangnya, atau salah narik uang. Nah, jadi ada 3 tuh. Kenapa begitu? Kalau disebut negara butuh uang karena apa? Karena utangnya nggak terkendali. Kalau gimana caranya nyari uang? Yang terjadi sekarang itu pemerintah melakukan efisiensi yang blunder. Jadi yang dilakukan pemerintah sekarang itu bukan Sumitronomics. Yang dilakukan pemerintah sekarang ini adalah austerity. Austerity itu secara sederhana adalah kebijakan yang dilakukan pemerintahan di daerah Eropa pada waktu terjadi krisis utang. Jadi udah tahu ada krisis utang, bukannya majakin orang kaya, majakin sektor-sektor yang belum dipajakin, yang dilakukan adalah efisiensi di semua lini. Nah ini kita kembali lagi ke situ. Pusing ya Mas? Ya, Lebih ke emosi dan gak habis pikir gitu. ya tapi solusinya banyak. Salah satunya? Kita atau udah harus apa sih yang harus dikejar sama pemerintah, sama pejabat negara, sama anggota dewan supaya tidak ada kesenjangan antara pejabat kita, pejabat tinggi, anggota dewan sama rakyat, supaya nggak ada lagi tuh yang namanya rakyat ngelihat segininya loh kita kerja, tapi yang kita dapat tuh nggak sebanding sama anggota dewan di sana gitu. Kalau mau usul semua anggota dewan wajib pakai transportasi publik. Nggak bisa Mas. Oh ya, ada case. Saya punya cerita. Kan kalau nggak salah ASN di Jakarta itu diwajibkan untuk naik transportasi umum itu di hari Selasa atau Rabu gitu. Ada nakal sih, mungkin nggak semuanya. Ini ada oknum nakal. Dia cuman berhentiin itu yang namanya Jaklingko. Kiri bang, naik foto selfie turun lagi. Ya. Kalau yang seperti itu kayaknya memang harus didasarin sama pribadi sendiri gitu nggak sih Mas? Kesadaran sendiri. Kalau disuruh kayak gitu, kayaknya
pejabat kita akalnya lebih banyak Mas dibandingkan rakyatnya gitu. Gampang kalau dia cuman pura-pura selfie naik transportasi umum atau pencitraan, ada potong gaji dong. Tapi kenyataannya kan nggak akan dipotong gaji. Kan Iya. nggak ada yang tahu. Karena mekanismenya nggak pernah ada sampai sekarang soal punishment. Omong kosong doang. Iya, yang ada adalah naikin terus gaji dan tunjangan. Tapi nggak ada punishment. Nggak fair dong. Kalau kayak gini semua rakyat pengen loh jadi pejabat negara, pengen loh semua rakyat jadi anggota dewan. Iya. Iya kan? Sebenarnya mungkin oke kali ya Mas. Oke, wakil rakyat itu punya tunjangan transportasi mungkin iya, karena kan dia mungkin apa ya, sebagai wakil rakyat. Tapi ya nggak tidak pemborosan seperti ini kali ya, sewajarnya aja gitu kali ya, atau gimana? Contohnya di karyawan yang formal aja ya, nggak usah ngomong yang informal, yang formal aja. Itu kan semua udah masuk ke gaji semua. Iya sih. Nggak buat apa? Ada tunjangan. Terserah. Dia mau ngapain aja dengan uang itu, tapi single salary. Jadi satu gaji aja. Gaji tunggal. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Terserah dia gajinya nanti buat anaknya, buat kuliahin anaknya, buat istrinya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Dia pengen minta balik modal nggak sih kemarin janji-janji kampanye? Makanya pada kayak gini. Ya, itu dia. Ini tuh udah salah dari lama-lama deh kayaknya Mas ya. Ya nggak sih? Iya, makanya saya pikir ini kan kayak misalkan seruan bubarkan DPR. Itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah secara fundamental orang itu udah muak dengan situasi yang ada sekarang. Jadi menuntut reformasi secara struktural. Nih momentum. Kalau enggak, kondisi ekonomi makin parah, gaji dan tunjangannya makin naik. Itu yang rusak ekonomi jangka panjang gitu. Tapi kalau nuntut reformasi nanti orangnya itu lagi sama aja dong Mas. Nah, kalau yang nuntut reformasi masih pengen jabatan ya mimpinya jadi anggota DPR ya, cari yang kayak gitulah. cari yang memang punya apa namanya misi memang untuk melakukan reformasi struktural tadi. Gitu. Kalau menurut Mas Bima, berapa sih kontribusi pajak dari kelas menengah bawah? Terus besaran mana nih antara kelompok kaya sama pejabat negara? Kontribusi pajaknya. Kalau kontribusi total ya, pajak di luar dari sumber daya alam, itu yang paling besar secara proporsional pengeluaran, itu adalah kelompok menengah ke bawah. Kita pernah hitung itu. Jadi contohnya gini, pada waktu itu case dari rencana kenaikan PPN, pajak pertambahan nilai jadi 12%, sebelumnya 11%. Kan ditolak banyak tuh. Iya. Kita bikin studinya tuh untuk ngelihat bener nggak ya? Jangan-jangan selama ini orang miskin itu memang secara proporsi pengeluaran dia, apalagi garis kemiskinan cuma 600.000, itu paling banyak nyumbang secara proporsi loh ya, itu terhadap negara. Ternyata jawabannya iya. Jadi makin tinggi dia bayar pajak PPN, kalau tarifnya naik, bayaran pajak dia terhadap total pengeluaran sebulan itu makin lebih banyak daripada orang yang makin kaya. Jadi makin kaya, itu dia makin kecil sumbangannya. Kenapa? Nah, ini baru dari pengeluaran pribadi ya. Orang makin kaya, dia peduli dengan kesehatan, kan? Makan itu cuma sayuran, harga 15.000. Salad, ya. Orang miskin, makin miskin, kalorinya itu banyak, lauknya sedikit. Jadi sebenarnya semakin kaya orang di Indonesia, sumbangan pajak pribadinya itu sebenarnya secara proporsi pengeluaran itu makin kecil. Dia nyuruh pembantunya tuh ke pasar beli salad, beli sayuran, 15.000 dapat kembalian itu, ya kan, untuk sarapannya dia, hidup sehat, ya kan. Menengah ke bawah, warteg 15.000 dapat apa? Kan nggak bisa, karena dia bekerja fisiknya juga lebih banyak. Nah, disitulah awal dari munculnya pertanyaan bahwa yang dibayar menengah ke bawah, terutama dari pajak konsumsi, itu jauh lebih sedikit daripada yang negara berikan dalam bentuk subsidi dan bantuan. Berarti bisa dibilang tunjangan PPh pasal 21 yang diterima anggota dewan di sana itu adalah pajak-pajak orang-orang kelas menengah. Ya. Seperti kita. Ya, kita ini. Bisa nggak sih kita nggak usah bayar pajak gitu Mas? Biar mereka nggak usah digaji. Bayar pajak, masalahnya bayi baru lahir. Orang tuanya sudah ngeluarin PPN. Untuk bayar rumah sakit.
bayar popok, susu formula, dan pengeluaran-pengeluaran adik bayi. Jadi kita nggak bisa keluar dari situ kalau pajak konsumsi atau pengeluaran. Nah, tapi kalau pertanyaannya, bisa nggak sih kita nggak bayar pajak? Itu dilakukan orang kaya hari ini. Dia pakai konsultan-konsultan mahal, konsultan-konsultan pajak. Gimana caranya harta saya diambil dari Indonesia, itu bisa tercatatnya tercatatnya di mana? Panama. Tercatatnya di Pulau Karibia, di negara-negara yang disebut sebagai surga pajak, tax haven. Jadi kalau pertanyaannya nggak bisa ditanyain ke kita, bisa nggak sih kita nggak bayar pajak? Nggak bisa. Menengah ke bawah, ini sudah terikat sistem begini. Makin kita formal, kita dipajaki. Tapi kalau Mbak tanyanya kepada orang kaya, jawabannya pasti bisa. Ya gimana ya? Nampaknya kayaknya tuh pengen gitu ya udahlah kita nggak usah bayar pajak, tuh uang pajak kita itu untuk gaji-gaji anggota DPR sana gitu kan. Cuman kayaknya di kemudian hari nanti kita juga yang akan kesulitan. Mungkin suatu saat kita mau beli rumah, oh nggak bisa karena nggak bayar pajak, dipersulit. Kita mau beli kendaraan gitu, oh nggak bisa karena udah berapa tahun nggak bayar pajak gitu. Iya. Kan gerah ya mas ya. Iya, ya, itu yang nggak adil. Itu yang nggak adil. Bisa nggak sih dibalik sekarang posisinya untuk kelas menengah itu tidak kena pajak, tapi ya untuk anggota dewan nggak apa-apa deh gaji lo segitu, tapi pajak lo bayar gitu. Lo yang bayar pajak. Nggak bisa ya mas? Ya ini kan salah satu yang dituntut sama banyak orang hari ini. Ya, tunjangan yang nggak masuk akal. Tunjangan termasuk tunjangan PPh 21 itu. Coret lah itu. Menteri, anggota dewan, nggak ada. Kenapa itu. Menteri Keuangan kita nggak melihat ke arah sana ya? Kelihatannya logikanya masih begini. Oh itu kan anggota DPR digaji tunjangan juga pakai APBN. Masa uang dari APBN masih dikenai pajak lagi? Ini jadul banget. Jadi dia nggak ngelihat ketimpangan di situ, hanya ngelihat secara prosedural. Jadi seolah kalau kita permisif membiarkan terus, nggak akan kemana-mana. Cara supaya mereka sadar gimana mas? Kalau udah diingetin baik-baik nggak denger juga, ya biar publik yang mengingatkan kali ya dengan cara-cara yang lainnya. Nah ini kan kalau dilihat kan demo ini masih akan tetap berlanjut. Bisa nggak sih? Karena demo rusuh ini akhirnya ya udah hilanglah tunjangan-tunjangan itu, memungkinkan nggak? Banyak terjadi. Terakhir kan PPN dari 11 ke 12% nggak jadi. Itu kan karena sebetulnya reaksi ya mas, publik juga. Iya bener nggak jadi. Tapi itu ada loh. Yang 12% untuk barang mewah kan. Ya tapi PPN pada waktu itu di tahun baru kan hampir mau disahkan. Tapi kan karena penolakan publiknya keras, akhirnya di-cancel. Jadi artinya ada preseden sebelumnya bahwa kebijakan itu bisa berubah karena tekanan publik. Iya sih, buktinya aja kemarin Pak Dasko tiba-tiba bilang baru demo sehari kan, enggak kok itu tunjangan 50 juta per bulan hanya 1 tahun aja untuk jangka waktu 5 tahun. Yes. Kenapa gitu loh? saya ngelihat gini, saya ngelihat kalau kita menormalisasi semua yang salah, semua yang harusnya tidak dilakukan, termasuk soal gaji dan tunjangan ya yang lagi dibahas ramai ini, PBB juga di banyak daerah. Kita merasa bahwa itu kan jauh lah bukan urusan kita, nggak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita diem aja, kita terima aja. Orang-orang sekarang mulai merasakan yang tadinya jauh tuh, ya kan? Karena sebelumnya lapangan kerja mungkin masih lebih baik daripada hari ini, sekarang udah nggak bisa. Bahwa ini tunjangan efeknya adalah PBB rumah saya. Iya. Itu naik. Gara-gara tunjangan DPR nggak mau dihemat di situ, saya transportasi publiknya jauh lebih mahal bayarnya. Karena subsidi transportasi misalnya bisa berubah. Misalnya. Jadi artinya orang sekarang melihat sudah mulai deket nih. Belum lagi komunikasi pemerintah yang miris banget kayaknya, minim empati. Kayak baru-baru ini juga kan ada anggaran soal pendidikan. Dimana anggaran pendidikan itu seharusnya 20% dari
APBN ya. Ya, mandatory. Tapi kan ternyata dari anggaran pendidikan itu pecah lagi nih untuk ngikutin janji-janji kampanyenya Presiden Prabowo Gibran. Itu aja udah melanggar gitu kan, Mas. Rame diklarifikasi, tapi ujung-ujungnya ya tetap aja anggarannya gede-gede juga gitu. Sementara kalau dilihat dari guru yang sebagai ujung tombak SDM, ya sederhananya karena mereka coba ya memainkan pembenaran bahwa nggak apa-apa anggaran pendidikan itu dipakai untuk makan bergizi gratis. masalahnya Karena emang- penerimanya adalah siswa. Nah, jadi udah mulai masuk pada memaksa argumentasi untuk pembenaran kebijakan. Awalnya kan, ini kan untuk pendidikan, ya kan, bukan makan bergizi gratis. Itu dicari tuh korelasinya. Oh iya nanti kalau ada MBG akan mendukung pendidikan. Kalau ada MBG nanti bisa sambil belajar bahasa Inggris dan iya, lain-lain. matematikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter karena MBG. Iya, tapi bapaknya nganggur di rumah. Terus anaknya setelah dapat MBG pulangnya nggak makan malam dia. Nggak mas, ini come on. Jadi antara pemaksaan anggaran ini, satu dia harusnya melanggar konstitusi 20% pendidikan. Yang kedua kesejahteraan guru tadi, isu utamanya kan itu kualitas pendidikan. Betul. Kualitas pendidikan yang utama dulu, berarti gurunya yang harus sejahtera, baru dia bisa ngajarin dan lain-lain. Terus anaknya gimana? Lapar dan lain-lain gitu kan. Bapaknya, orang tuanya, ibunya, kalau ibunya bekerja, pendapatannya per kapita dinaikkan dengan cara apa? Buka lapangan kerja. Buka lapangan kerja gimana? UMKM-nya didorong. Ada alternatif ekonomi lainnya. Ini enggak, itu mau di-bypass. Yang penting anaknya kenyang. Disitulah ada permasalahan serius, anggarannya jadi misalokasi. Misalokasi ini apa efeknya? Banyak efeknya. Target pendidikannya nggak tercapai. Yang anak muda ditawarin jadi guru ngelihat gitu, Nggak mau. iya. Berbondong-bondong pengen jadi anggota DPR. Bondong-bondong punya mimpi ke sana. Modal nggak ada. Ya itu. Mas, saran dari Mas Bima deh melihat kondisi ekonomi saat ini dan gimana caranya supaya orang-orang yang di tempat kura-kura sana bisa paham terjadi kesenjangan sosial ya jatuhnya ya. Tunjangan mereka yang selangit sementara rakyatnya sendiri timpang banget pendapatannya. Bener-bener saran atau solusi yang harus dilakukan mungkin oleh pemerintah menurut Mas Bima itu seperti apa? Ya, ini semoga didengar ya sama Kalau nggak anggota denger dewan kacau sih. yang terhormat ya. Mulailah berempati. Ya, mulai berempati. Empati itu dimulai dari tahu diri. Tahu diri salah satunya apa? Tahu diri bahwa masyarakat yang diwakili itu dalam kondisi ekonomi yang berat. Nah, caranya tahu diri gimana? Tahu diri adalah anggaran-anggaran yang dianggap pemborosan dalam diri sendiri, termasuk gaji dan tunjangan, yang sampai 100 juta itu per bulan. Ini memang harus dikembalikan lagi kepada negara. Artinya mau dipangkas, artinya mau dikocok ulang soal remunerasinya semua. Dan satu lagi, narasi-narasinya, saya bingung ya, narasi-narasinya jadi narasi-narasi yang dekonstruksi gitu, atau benar-benar nggak membangun. Jadi ada orang yang kritik dijawab dengan sumpah serapah dan lain-lain. Betul. Saya kira empatinya nggak ada. Jadi empati dalam komunikasi, empati dalam anggaran. Ini 2029 jaminan bisa kepilih lagi kalau begini. Itu yang harus disadari gitu, bahwa jabatan nggak lama, jabatan nggak lama. Tapi selama dia bekerja, yang akan ditinggalkan itu apa? Kalau ceritanya begini, dia mau cerita apa ke anak cucu gitu. Jadi nggak punya sense of crisis. Dan harusnya DPR sekarang kalau mau didengar masyarakat, dipercaya sense of crisis. Kalau nggak ada, ya jangan disalahkan masyarakat ngelihat siapa ya, gitu. Dia mewakili siapa ya, gitu. Kalau untuk soal RAPBN
untuk Menteri Keuangan kita. Soalnya kan 2026 fix iuran BPJS naik. Ya. Kayaknya udah narik utang juga deh Mas. Ratusan triliun untuk 2026 kalau nggak salah. Iya. Menteri Keuangan harusnya jadi rem, bukan nambahin gas. Dia harusnya bisa menjadi pengawas, pengendali ambisi-ambisi politik. Bahwa Pak, ini uangnya jangan salah alokasi. Pak, benerin dulu tuh anggaran makan bergizi gratis. Jangan naik sampai 335 triliun. Ambil dana pendidikan. Jadi kalau Menteri Keuangan dia nggak bisa jadi benteng, maka yang harus membayar mahal utang, defisit anggaran, dan pajak. Semuanya jadi dipajaki. Pajaknya juga tolong jangan berburu di kebun binatang. Kreatif lah, cari penerimaan di luar sana banyak. Kalau nggak yang terjadi rasio pajaknya nggak kemana-mana, daya beli masyarakat yang diburu pajaknya warung-warung kelontong, ada CCTV di banyak daerah sekarang untuk mendorong penerimaan daerah misalnya. Itu kan efek dari kebijakan anggaran yang sembarangan, yang sembrono. Ini nggak harus dihentikan gitu. Semoga ya didengar ya Mas ya. Ya. Karena isunya kan memang demo ini akan terus panjang selama DPR-nya masih seperti itu dan selama ekonomi global Indonesia juga tidak baik-baik saja dan tadi nir empati juga, komunikasinya juga masih tidak ada rasa empati atau ya komunikasi ke publiknya juga kayaknya harus dibenerin ya di pemerintahan sekarang dan harus kayaknya emang melihatnya itu benar-benar melihat ini loh yang dirasakan, jangan denial sama apa yang dilihat, jangan denial sama apa yang didengar gitu. Oke, Mas Bima, semoga semuanya baik-baik saja dan kalau Mas Bima gimana? Mau semoga benar-benar dibubarkan kah DPR? Ya tergantung konstituen yang milih. Kelihatannya ada tekanan ke sana gitu. Tapi akankah benar-benar bubar atau ya udah kita potong deh gajinya gitu, tunjangannya kita hilangkan. Tapi nggak tahu ya Mas. Publik juga banyak yang bilang skeptis loh sama apa yang diucapin sama pemerintah. Misalnya, oke, kita hilangkan tunjangan rumahnya cuma setahun doang, sebulan 50 juta tapi untuk cuman berlaku setahun, cuma sampai Oktober 2025. Tapi kayaknya di balik itu enggak deh Mas. Masyarakat kita tuh udah pinter. Ya. Ya nggak sih Mas? Iya, dan karena nggak transparan kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Betul. Ya. Oke, Mas Bima terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya baik-baik aja. Tadi juga saran dari Mas Bima juga bisa didengar oleh para pejabat publik kita dan semoga ekonomi Indonesia cepat sembuh lah ya Mas ya. Amin. Ada lagi mungkin? Ekonominya cepat sembuh, amin ya. Tapi kalau pejabatnya mungkin perlu terapi penyembuhan. Oke, terima kasih Mas Bima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif dari Selyos. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dan sampai jumpa kawan inilah di podcast jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.